ketemu lagi nih sama kakak masih dalam forum pembahasan soal SMMPTN Barat. Semoga pembahasan soal ini bermanfaat untuk kalian yang mau mengikuti ujian mandiri lainnya seperti ujian mandiri USU, Unair, atau Unsiah dan lain-lainnya. Ini juga bisa menjadi acuan untuk latihan soal kalian. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe agar channel pendidikan dapat terus bisa berkembang, tidak hanya pada fase-fase ujian tertentu saja. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk pada pembahasan soal sosiologi part kedua untuk SMMPTN Barat. Oke, soal yang pertama di sini, seorang pejabat diberhentikan dari jabatannya dan dijadikan staf biasa karena terbukti menyelewengkan sejumlah dana pembangunan daerah. Pejabat tersebut mengalami mobilitas A. vertikal naik, B. horizontal, C. vertikal turun, D. geografis, atau E. social climbing. Nih, mobilitas itu adalah pergerakan status sosial dari status tertentu ke status sosial lainnya, atau dari status sosial tertentu ke yang satu, boleh juga tertentu, boleh juga ke status sosial lainnya, ke status sosial tertentu lainnya juga boleh. Nah, di sini dia diturunkan ya, diberhentikan dari jabatannya dan dijadikan staf biasa. Jawabannya yang C, vertikal turun. Proses perpindahan kelas sosial dalam dimensi stratifikasi atau diferensiasi. Dalam kasus ini, mobilitas yang terjadi disebut dengan vertikal turun karena kelas sosial berpindah dari kelas sosial yang lebih tinggi ke kelas sosial yang lebih rendah. Kalau vertikal naik justru kebalikannya, kalian misal dari yang rendah pindah ke tinggi, pegawai biasa jadi direktur. Kalau horizontal itu perpindahan status kalian itu ke pekerjaan yang hampir sama, misalnya guru SMA 1 pindahnya ke SMA 2. Kalau geografis ya kalian melakukan perpindahan karena faktor pergantian lingkungan dan juga pergantian melampaui suatu pulau tertentu. Nah, kalau social climbing ini sama dengan vertikal naik. Kalau social sinking itu istilah sinonim dari vertikal turun. Jadi mobilitas geografis itu perpindahan yang meliputi perpindahan tempat atau pulau, itu dia ya. Oke, soal yang kedua, dampak positif program transmigrasi dalam membaurnya pendatang dan penduduk asli yang dapat memperkuat A. interaksi sosial, B. koalisi, C. amalgamasi, D. asimilasi, atau E. integrasi sosial. Apa nih jawabannya? Dampak membaurnya atau bercampurnya pendatang dan penduduk asli. Jawabannya adalah E. integrasi sosial. Dengan adanya integrasi itu muncul proses pembauran dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi integrasi adalah mobilitas geografis. Dalam hal ini contohnya adalah transmigrasi. Di jawabannya yang E ya. Oke, nomor 38, proses pemilihan kepala daerah menimbulkan konflik antara dua pendukung yang bersaing. Diawali dengan upaya mempromosikan calon dari kelompok dengan berbagai informasi yang positif, kemudian memberikan penilaian negatif terhadap pesaing. Fenomena ini disebut dengan konflik. A. tertutup, B. terbuka, C. vertikal, D. horizontal, atau E. realistis. Apa nih jawabannya? Jawabannya adalah E. realistis. Kenapa? Konflik pilkada yang menimbulkan penilaian negatif terhadap pesaing merupakan bentuk konflik realistis. Menurut Lewis Cousar, konflik realistis ini bersumber dari rasa kecewa yang muncul terhadap kelompok tertentu. Nah, ada juga yang mengartikan konflik realistis ini alat untuk mendapatkan hasil tertentu dalam rangka mengejar power, status, dan sumber daya serta nilai. Jadi di sini ketika disebarkan berita negatif tentang pasangan calon, tentu pendukungnya akan kecewa. Nah, di sini ada konflik tertutup, itu konflik yang terjadi antara dua individu yang berkonflik saja yang mengetahui. Misalnya kalian perang dingin dengan teman kalian. Konflik terbuka itu konflik yang diketahui oleh orang siapapun, tua, muda,
dan kaya miskin. Contohnya konflik Israel Palestina. Vertikal tadi sudah kita bahas, belum ya. Konflik vertikal itu antara pengusaha dan buruh, pemerintah dan masyarakat. Konflik horizontal konflik yang sejajar antara kalian sama besar berkonflik, bolehlah gitu. Oke, soal nomor 4 ya. Berikut adalah dampak pada kondisi sosial dari perseteruan masyarakat dalam kasus reklamasi pantai. A. Memperluas lahan pemukiman. B. Meningkatkan kegiatan pariwisata di pantai. C. Membuka peluang usaha baru. D. Menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Atau E. Menguntungkan bisnis properti. Apa nih jawabannya? Jawabannya adalah yang D. Perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan salah satu pemicu konflik sosial. Sebagai contoh, perbedaan persepsi mengenai reklamasi pantai. Ada pihak yang menganggap positif, ada yang menganggap negatif, seperti rusaknya lingkungan. Jadi D ya, munculnya perbedaan pendapat. Oke, soal nomor terakhir ini soal sebab akibat. Kalau kalian sudah mengikuti ujian UTBK, sedikit banyaknya tahu ini cara menjawabnya. Ada pernyataan Dewi menentukan sampel secara acak pada proses pengumpulan data agar hasil penelitian dapat digeneralisasi pada tingkat populasi. Sebab penentuan sampel penelitian secara acak memastikan bahwa setiap orang yang berada di dalam populasi memiliki kesempatan yang sama. Jadi apa jawabannya nih? Jawabannya adalah pernyataan benar dan didukung dengan sebab yang benar serta memiliki hubungan sebab akibat. Random sampling atau sampling acak adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama. Hal ini memungkinkan peneliti melakukan proses generalisasi atau mengambil kesimpulan umum ya pada tingkat populasi. Oke, sekian dulu. Semoga apa yang dijelaskan oleh kakak bermanfaat bagi kalian. Sekali lagi, jangan pernah patah semangat karena kita tahu kita berhasil pada kesempatan yang mana. See you the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.